Amerika Serikat dan Iran sepakat gencatan senjata 2 minggu dan Selat Hormuz kembali dibuka. Tapi ini apakah awal perdamaian atau drama-drama lagi? 2 minggu gencatan senjata ya. Yes, 2 minggu gencatan senjata. Terus ini gimana Bang Kita jalannya pertama-tama negosiasi? tentu saja kita merayakan. Nah, nggak jadi perang. Nah, ya kan, potensi perdamaian. Masih potensi ya. Ya, betul. Karena ini kan gencatan senjata, Iya. kita bersyukur bahwa tidak terjadi malapetaka, eskalasi yang lebih jauh. Sebagaimana yang menjadi ultimatum Trump kan, apalagi di sosial medianya nih. Menghilangkan civilization gitu loh. Kembalikan ke zaman batu. Walaupun dia nggak ngerti artinya apa civilization barangkali ya, ini kan tetapi maksudnya kan intensinya gue bener-bener nih kalau lu nggak mau gencatan senjata. Selama ini kan Iran selalu menolak bahwa sedang berunding, padahal kan benar Trump dalam hal itu bahwa mereka di Lagi belakang berunding. layar. Dan yang paling berjasa di sini kan Perdana Menteri Pakistan dan pimpinan tentara Pakistan kan. Shehbaz Sharif sama Perdana Asim Menteri Munir. Sharif dan Jenderal Munir, Ya, nih betul. dua nih di White House dekat sama Trump, diterima Trump di Oval Office kan Dan beberapa dekat juga bulan sama lalu. Galibaf ya? Dekat juga dengan tentara Garda Revolusi. Pakistan dan Iran kan tetanggaan. Garis perbatasan mereka ratusan kilometer, 700 kilometer barangkali gitu ya. Sehingga dekat dan banyak orang Syiah di Pakistan kan. Sehingga efektif nih kelihatan, dan beberapa menteri luar negeri Turki, Mesir itu kan benar-benar support. Jadi kira-kira keputusan tentang gencatan senjata sejam sebelum Ya, atau 90 deadline. menit ya. Kan orang Last minute ya pokoknya. orang semua senang kan, Ya. tetapi kan pertanyaan ya barangkali pertanyaan diskusi pinggir jalannya adalah kalau ada cowboy Trump mau duel pistol dengan mullah Ayatollah. Iran, Iya, ya Iran. duel pistol nih, satu pakai topi cowboy, satu pakai sorban. Kan pertanyaannya siapa yang blink, Ya. siapa yang pertama kali berkedip nggak mau, gitu kan kira-kira. Siapa? Media mainstream Indonesia kan berkata Trump berkedip. Yes. Kalau podcast Freedom bilang Iran. mulahnya yang berkedip. Nanti kita jelaskan. Ya, Tentu saja nggak penting siapa yang berkedip. Ya. Nggak penting kan, karena yang penting faktanya gencatan senjata. Tapi kan kita bisa lihat dulu sedikit beberapa elemennya kenapa bisa terjadi kan. Tetapi sekali lagi harus ditekankan di sini yang paling berjasa sebagai interlokutor, mediator kan, karena mereka nggak bisa saling komunikasi langsung kan, Amerika dan Iran. Ya. Tetapi efektif banget nih Perdana Menteri dan Jenderal Munir ya. Dan barangkali kalau intermezzonya, kalau gencatan senjata menghasilkan perdamaian langgeng, mereka bisa dapat Nobel. hadiah Nobel. Nanti Trump gimana? Trump Bukan dapat nggak? setelah dapat dari Swedia, dari mereka terus ke gedung Kasih gedung lagi. putih, kasih lagi kayak Machado Iya, kemarin, kayak Machado Venezuela datang ke White House ngasih Saya nih, kasih deh. saya kasih deh, karena memang you play a very important role gitulah. Kira ini kan sambil melihat Iya. sisi-sisi yang komik di Iya. belakang peristiwa penting dan tragis ya. Nah, kalau kita lihat kemarin menjelang deadline, Ya. beberapa perkembangan menarik kan. Di Amerika sendiri kan reaksi kaum Demokrat atau intelektual dalam keluarga besar Demokrat, seperti saya bilang kan, Paul Krugman yang Ya. saya kagumi sebagai ekonom dan pemenang Nobel. Tidak ada, mungkin sedikit ekonom yang sepintar Krugman sekarang, bukan cuma di Amerika, tapi di dunia. Tulisannya bagus sekali untuk ekonomi, tetapi dalam politik dia marah banget kemarin dan menganjurkan supaya para jenderal Amerika menolak perintah Trump. Chief Chief. of Terrorist Donald Trump gitu kan. Dan 20 orang lebih ya anggota Kongres itu menghimbau supaya kabinet Trump itu unleash the 25th Amendment. Tahu nggak 25th Amendment? Impeachment oleh kabinetnya sendiri. Dengan mengatakan bahwa the president is no longer fit as a human being to lead the country. Jadi kayak menteri-menterinya disuruh mengatakan bahwa declare the 25th Amendment, 2/3 anggota kabinet sepakat bahwa presiden tidak lagi Layak. able Ya. sebagai manusia untuk memimpin. Itu kan sampai segitunya jam-jam menjelang. Ya salah dia sendiri sih pakai menghapus civilization, hiperbola banget. Ya kan, itu kan saya nggak tahu, bukan belain Trump, tapi kata-kata itu kan ada makna strategik juga. Oh
bukan sekedar kesalahan penggunaan bahasa yang nggak terkontrol gitu loh. Untuk ultimatum yang kan nggak bisa komunikasi langsung. Dia mau bilang, dia kan bilang bahwa sebenarnya saya nggak mau lakukan, but I will do it anyway kalau mereka tidak setuju dengan gencatan senjata. Kan itu. Karena kan selama ini kan Iran bilang nggak ada perundingan gitu loh. Nggak minta ceasefire. Ya kan? Ya. Beberapa hari yang lalu sudah deket sepakat gencatan senjata, tapi mereka narik diri. Makanya dibom tuh jembatan yang sudah kita jelaskan kan. Untuk menjelaskan bahwa jadi pakai bahasa yang kasar maupun tindakan langsung bom jembatannya untuk meyakinkan bahwa I mean business. Serius nih. Serius nih. Tetapi kan Demokrat, Paul Krugman dan banyak sekali berkata bahwa ini keterlaluan. Impeachment tapi nggak bisa pakai Kongres kan Republikan yang dikuasain. Makanya mereka menghimbau menteri-menterinya dong. 25th Amendment. Paul Krugman tentara-tentaranya dong. Jenderal jangan mau patuh sama presiden. Itu di Amerika. Di Iran sebaliknya. Terjadi juga pertama ternyata Ayatollah yang baru Mujtaba Khomeini sebagaimana dugaan orang ternyata koma. Ya, dikabarkan koma. Di kota Qom, dibawa ke Qom ya. Itu kan pusat kota sucinya. Kota suci ya. Qom kalau di Syiah di Irak kan Najaf. Ini kan twin cities Syiah yang suci gitu ya. Nah, ternyata koma. Artinya siapa dong yang memutuskan? Kan kalau security-nya kan kemarin kepalanya Dewan Keamanan itu Ali Larijani. Ali Larijani juga udah ketembak oleh rudal Israel. Sehingga vacuum of central authority ini kan Trump sudah bilang kan, ini komunikasinya susah banget nih. Nah, ternyata kan tinggal 3 triumvirat Garda Revolusi yang paling berkuasa sekarang. Panglimanya Fahidi kan, Jenderal Fahidi, terus Jenderal Galibaf yang ketua DPR-nya. Kepala intelijennya juga udah ketembak. Jadi penentunya makin berkurang. Tinggal Fahidi dan Galibaf. Tetapi kan yang jenderal-jenderal lain kan juga selalu dalam kekuasaan. Kita kan bilang bukan cuma dalam perang atau damai, tapi juga bukan cuma di sistem otokrasi atau demokrasi, dalam pusat kekuasaan selalu ada Game of Thrones, selalu ada persaingan, selalu ada faksi, selalu ada gesek-menggesek. Nah, dalam situasi kritikal di Tehran, pertanyaannya kan siapa yang mengambil keputusan segitu penting? Kita tahu dan mereka tahu secara militer mereka nggak bisa ngelawan Amerika, apalagi dari udara, total domination of the sky. Kan buktinya kan berita beberapa jam terakhir sebelum deadline, caranya Iran bertahan tahu nggak seperti apa? Mobilisasi anak-anak dan remaja. Anak-anak loh ini, anak sekolah ini dikasih di jembatan sekitar itu kan gambarnya ada. Di sekitar power plant. Artinya mereka memang tidak punya lagi pertahanan militer. Dan ya kita bisa berdebat secara etik, tapi bagi saya kok tega banget gitu loh. Yang berperang kan yang salah atau benar biar orang-orang dewasa aja deh. Masa anak kecil dibawa ke jembatan yang tahu mau dibom. Itu kan tidak berperi kemanusiaan dalam pengertian itu. Tapi kan itu simbol atau cermin dari desperado gitu. Desperate. Itu nggak tahu mau ngapain gitu. Anak kecil pun ayo kumpul rame-rame anak sekolah di sekitar jembatan itu kan selain nggak etis, nggak kejam sih. Kejam tetapi juga primitif gitu loh. Nggak ada lagi pertahanan modern. Itu kan desperate. Karena itu waktu sebelum saya baca Trump, saya lihat mereka mobilisasi anak-anak ke jembatan, ke power plant. Saya udah ngerti bahwa mereka pasti akan damai. Nggak mungkin nggak damai. Ini sudah desperate. Nggak ada pertahanan. Kan saya sudah bilang selama sebulan sebenarnya Amerika Serikat dan Israel bisa memilih target apapun dari udara. Selama ini kan mereka memilih target militer, pemimpin kekuasaan. Kan ini perang terbatas. Begitu Trump mengancam bahwa saya akan perluas menjadi power plant dan jembatan, kan mereka bingung juga. Karena garda militer yang sekarang berkuasa ini, salah satu perannya selama ini kan ekonominya besar. Mereka kan yang tentacles, gurita ekonominya kan bukan hanya keamanan. Ini tentara yang juga berbisnis minyak, gas, segala macam sektor keuangan, dan dalam situasi sanksi ekonomi, embargo ekonomi, kan pasar gelap muncul. Mereka salah satu pelaku penting di pasar gelap, gas, minyak dan segala macam.
Jadi ini jenderal-jenderal yang terbiasa dagang juga. Barangkali otokrasi cuma ngomongnya aja. Tapi otak dagangnya jalan. Artinya ini kan pragmatis, oportunis gitu loh. Dalam pengertian lain bisa diajak ngomong. Itu yang Trump katakan bahwa yang sekarang ini kayaknya lebih bagus deh. Kan dia pidato kan. Setelah 2 lapis pemimpin dieliminasi, pemimpin yang baru ini nggak lagi terlalu ideologis. Tetapi lebih bisa diajak bicara. Jadi ternyata memang situasi dinamika internal Iran, makanya saya bilang kan yang blink kan Iran, bukan Trump. Ya, walaupun dia berkata bahwa saya sebenarnya nggak mau lakukan. Tapi kalau terpaksa mereka nggak mau gencatan senjata, kan kalimat penyambungnya adalah I will do it anyway dengan segala penyesalan gitu loh. Nah, dengan diputuskan dan lewat perantara Pakistan gencatan senjata 2 minggu. Nah, apa isi yang kira-kira bisa disepakati dan bagaimana bisa gencatan senjata menjadi perdamaian abadi? Itu pertanyaan berikutnya, Mel. Sebelum kita lanjut ke poin-poin apa yang disepakati di gencatan yang akan dibicarakan akan dibicarakan. Saya mau mengajak teman-teman Freedom untuk berkunjung ke Perpustakaan Umum Freedom Institute di Wisma Bakri 1, Jalan HR Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Di Google Maps sudah pinpoint, ketik aja Perpustakaan Freedom, tempatnya asik, koleksi bukunya up to date, gratis yang paling penting. Bisa membuka perspektif, mencari alternatif pandangan dari media mainstream. Betul. The other side of the coin. Dengan membaca buku, dengan diskusi, itu kan asik tuh. Kita terima kasih juga Mel kepada kita terima kasih juga kepada viewers kita, teman-teman Freedom yang sudah komentar di YouTube. Banyak banget yang menyatakan senang mendengarkan podcast kita karena lebih netral, lebih membuka wawasan. Berbeda dengan media mainstream. Para profesor doktor di media mainstream katanya. Ya alhamdulillah. Kan tugas kita memang memberikan alternatif cara pandang. Betul. Di dunia ini kan kita nggak boleh jadi katak dalam tempurung. Setuju. Betul ya, nggak boleh. Jadi kita harus mampu mengerti apa sih yang paling penting terjadi di dunia. Kalau untuk yang domestik kita serahkan teman-teman podcaster yang lain. Suatu saat kita ngomong juga tapi sedikit-sedikit. Tapi perhatian kita sekarang ini banyak. Nanti kan jangan lupa bulan depan Trump summit dengan Cina dengan Xi Jinping ya 14 Mei summit nih di Beijing. Jadi pasti kita akan ikutin. Selama ini kan selama sebulan karena perang Iran. Sebenarnya kan udah kan, cuman diundur. Jadi kita terus-menerus menjelaskan soal Iran dalam berbagai dimensinya, pengertiannya, kemudian sejarahnya, juga hubungannya dengan tetangganya, dengan Amerika. Selama ini kan kita bisa membahas Eropa, membahas macam-macam, Andalusia, Rusia, Cina. Tapi kan mohon maaf kepada mereka yang menunggu kita membahas Cina atau Eropa. Tetapi karena sekarang Iran lagi penting, kita bahas Iran dulu ya. Kita lanjut dulu nih. Lanjut dulu. Oke. Poin-poin apa yang akan dibahas lagi? Ini kan belum final ya. Belum final. Bukan cuma Selat Hormuz aja yang ini kan gencatan senjata untuk membicarakan kalau kita bisa sepakat maka kita tanda tangan perdamaian setelah 2 minggu. Kalau enggak kan ancaman sebelumnya untuk eskalasi ke instalasi sipil kan masih tetap menggantung gitu loh. Nah kalau lihat dari 10 poin yang diajukan ya macam-macam kan, ada soal nuklirnya, ada soal sanksi, sanksi harus dibebaskan, kemudian kompensasi terhadap beberapa destruksi yang 15.000 titik kan ada ongkosnya untuk memperbaiki termasuk pabrik, barangkali pabrik senjata enggak, tapi kan ada beberapa instalasi gas yang kena atau jembatan yang terakhir. Nah, yang gitu-gitu teknis dan enggak terlalu susah untuk setuju apa enggak setuju. Yang paling penting kan sebenarnya yang kita bicarakan kemarin yang usul dari Menlu mantan Menlu Iran kan Javad Zarif ya yang profesor di Tehran University itu bagus sekali poin-poinnya dan tulisan dia di Foreign Affairs-nya. Ya, dan saya lihat dari Trump kan juga tinggal 2 isu yang paling penting sebenarnya, yaitu pengayaan nuklir ya harus absolut, nggak boleh menjadi grade ya, misalnya 60% uranium itu karena itu kan
cepat menjadi senjata perubahan ke 90%. Ini uranium kan isotop 235 yang bisa menjadi nuklir. Kalau setiap komponen uranium itu kan ada isotop 235, ada 238. Nah, di Iran itu kan sudah ada proses pengayaan di mana digasifikasi dan diputar cepat dalam tabung-tabung panjang itu. Kalau diputar cepat, karena isotop 235 dan 238 kan beratnya berbeda tuh. Sehingga kalau diputar cepat yang ringan dan yang berat kan beda. Makanya namanya pemurnian. Karena setelah berpisah 238 uranium dan 235, 235-nya yang diambil dicampur dengan yang murni yang lain. Sehingga grade-nya kan cepat. Nah, grade yang dianggap aman untuk energi nuklir biasa itu di bawah 5%, mungkin 2-3%. Sehingga kalau itu kan harus teknis. Nanti PBB mengawasi, kan ada organnya. Itu absolut, dan saya kira mantan Menlu itu berkata bahwa nggak realistis kalau Iran mau bertahan di poin itu, karena semua negara nggak ada yang mau. Negara besar apalagi kan pemegang hak veto di Dewan Keamanan kan nggak ada yang mau Iran punya senjata nuklir. Itu satu. Jadi kalau itu saya kira nggak terlalu kontroversial, dan kalau jenderal-jenderal ini yang memang menjadi tokoh yang memutuskan, barangkali lebih gampang karena mereka tidak lagi ideologis. Itu analisis beberapa pihak ya, berbeda dengan jenderal awal yang memang bagian dari revolusi teokrasi Iran. Itu kan agak beda approach-nya. Nah, poin kedua adalah Selat Hormuz. Jadi saya kira itu juga akan lebih gampang karena memang sebelum perang pun kan itu kan international law. Ini lalu lintas. Ya kayak Selat Malaka lah, kan kita nggak bisa bilang itu punya Indonesia. Kalau punya Indonesia terus gimana Malaysia, gimana Thailand, gimana Singapura dong gitu loh. Nah kan di Selat Hormuz itu kalau di selatnya sendiri kan ada Oman dan ada Oman dan Uni Emirat Arab di selatnya ya. Kalau seluruh Teluk Persia itu kan ada Kuwait, ada Arab Saudi, ada Qatar, ada Bahrain gitu loh. Kan semuanya berhak. Dan kita India, Pakistan yang mau ngambil minyak kan juga berhak lewat, nggak bisa dibilang dimiliki oleh seseorang atau satu negara gitu. Nah kalau itu juga gampang. Nah kemudian poinnya lainnya yang Iran akan minta, dan saya kira bagus kalau Amerika bisa memberikan dan akan diberikan, saya kira penghapusan bertahap sanksi dan embargo ekonomi. Kan kemarin kan ada sebabnya kan, kenapa sanksi dan embargo kan, karena ya selain sejarahnya yang revolusi Iran menyandera, menduduki kedutaan Amerika, itu kan menduduki teritori Amerika kalau kedutaan kan di Teheran itu menyandera setahun lebih loh nyandera. Setelah itu kan ada masalah kontroversi missiles itu loh, ballistic missiles, kemudian habis itu nuklir gitu. Jadi, nah kalau itu bisa dihilangkan sejarah kelam itu kan, Iran juga sudah dari nasihat dari mantan Menlu itu kan bagus, udah deh lupain aja, kita ke depan aja lihatnya. Nah dengan begitu sanksi bisa kita dihilangkan aja. Amerika dengan senang hati sejauh Iran komit nggak nuklir. Ya kemudian yang juga akan ini kan interbalistic missiles gitu loh. Itu kan juga kontroversial. Tapi tinggal 3 poin penting itu saya kira. Kalau soal kompensasi duit kan nggak terlalu mahal untuk membangun kembali beberapa infrastruktur yang utama ya. Kan Trump juga sudah bilang, maybe we can rebuild Iran much better than the pasukan revolusi itu loh. Dan para mullah gitu kan, dia sambil ini bercanda ini kan dewa mabuk, kadang serius, kadang bercanda. Kadang-kadang susah dibedakan. Tapi kan kita harus membaca dia sebagai tokoh sejarah ini seperti apa, jangan terlalu banyak larut dalam omongan dia. Take Donald Trump literally or seriously, but not both, gitu loh. Gak bisa dua-duanya. Serius banget pada apa yang dia katakan secara harafiah. Dewa mabuk emang jadi agak-agak gimana. Ya, jadi itu Mela. Buat kita kalau itu bisa terjadi 2 minggu ini ya, ini pasti di Islamabad kan peristiwanya ini, mungkin hari-hari ini mereka sudah dipimpin, kalau Amerika pasti dipimpin oleh JD Vance ya katanya ya. Kalau bisa duduk dalam satu ruangan yang sama, mungkin awal-awalnya barangkali pakai interlokutor dulu yang bolak-balik, mediator kayak di Oman itu di Jeddah ya. Tapi kan at some point JD Vance harus ketemu dengan Ghalibaf atau
Fahidi. Oh asik banget tuh, kita pasti podcast tuh. Kalau mereka ketemu salaman gitu, tanda tangan dokumen. Oke, we agree, ceasefire berujung pada tanda tangan kesepakatan bersama untuk perdamaian yang abadi. Kan beberapa pihak kan pasti akan ikut terlibat kan. Untuk Selat Hormuz kan Eropa, negara-negara Teluk, Dubai kan sudah berkata bahwa kita mau ikut bareng-bareng untuk menjaga. Kalau soal nuklir ada PBB kan, ada organ PBB yang memang tugasnya mengawasi soal nuklir potentials around the world. Nah kalau itu terjadi bagus banget untuk kawasan. Berarti Hegel lagi bahwa perang ini walaupun singkat dia mengubah potensi kawasan itu dengan cukup fundamental. Kalau perdamaian ini menjadi satu babak baru dalam sejarah Iran, di mana Iran meninggalkan sejarah kelam 47 tahun teokrasi yang berbalut dengan bedil. Ini kan perkembangan barunya adalah karena mulanya Ayatullahnya koma, kelihatannya tentara revolusi makin dominan. Ya, apakah para mullah yang lain di KOM kan ada 88 orang nih yang memilih. Apakah mereka dengan koma itu mau memajukan ayatollah baru? Apakah reformis? Apakah garis keras? Apakah konservatif? Ini juga penting. Dan bagaimana teokrasi yang secara formal supreme leadernya masih agama dan politik, ya, militer itu digabung, itu pelan-pelan bisa berevolusi tentara dulu yang menjadi dominan, ya, tetapi tentara tipe tentara pembaharu dan reformis. Ya kayak di Korea Selatan dulu kan ada Park Chung-hee yang mulai mengubah dan memodernisasi Korea Selatan seperti Jenderal Soeharto. Tentara tetapi berpikir ekonomi terbuka, ekonomi yang lebih normal, negara normal gitu loh. Bukan negara fanatik gitu yang menggabungkan fatwa, agama, dan tentara gitu loh. Nah kalau Iran bisa berevolusi ke arah sana, mengikuti Dubai, Lana, Nusabe, itu kan suara-suara dia itu bagus kan, dia bilang kemarin. Selama ini mungkin Iran menganggap kami negara terbuka, toleran sebagai ancaman karena menyajikan ide yang berbeda dengan cara pengelolaan mereka yang tertutup, represif dan lebih melihat ke belakang. Kuwait lebih melihat ke depan, berdagang, terbuka, maju cepat. Nah, tapi kalau Iran ke depan dengan gencatan senjata yang menelorkan perdamaian bisa menghasilkan arah baru yang mengarah ke arah the Dubai way gitu ya, jalan Dubai. Ya semua orang berkata bahwa Donald Trump memulai sesuatu perubahan yang fundamental di Timur Tengah. Suka apa nggak suka dengan Donald Trump sebagai historical actor dalam cara pandang Hegelian, itu dia punya peran konstruktif dalam the progression of history. Betapapun marahnya orang dengan kata-katanya, dengan aksi yang mungkin dianggap sepihak, ada yang bilang melanggar hukum internasional, harus diadili di panggung atau pengadilan internasional gitu. Itu kata Hegel, itu kan sejarah dalam perkembangan setiap hari. Tetapi sejarah dalam pengertian progression of history, suka apa gak suka, ini membuka babak baru bagi bukan hanya Iran, tetapi kawasan Timur Tengah yang sudah konfliknya sudah ribuan dekade, berdekade gitu kan, gitu loh. Jadi gitu Mel, podcast Freedom ini kan menemani para publik Indonesia yang ingin pandangan yang berbeda dari media mainstream. Bagaimana sih melihat peristiwa penting ini, kok nggak habis-habisnya konflik yang sini, konflik yang sana. Kita lihat pandangan berbeda dengan sedikit lebih optimis. Ya kan, karena ada harapan. Betul. Karena memang faktanya di sana ada Dubai, ada Doha yang sudah tidak ada bedanya mungkin dengan Hong Kong, dengan Singapura, dengan Shanghai gitu loh. Arab Saudi juga lah. Arab Saudi juga sudah mulai baru kan. Jadi itulah perang kita, dan dengan adanya gencatan senjata ini kita ikutin Mel. Ya, kapan mulai dia berunding, apa poin-poinnya, pasti dong. Apa yang kira-kira yang masih menjadi ganjelan ya. Ini kan saya kira kita harus akui juga, Iran ini kan pemerintahannya ini gengsinya tinggi. Rakyatnya saya kira seperti rakyat dimanapun.
Saya dapat angka-angka terbaru itu 80% rakyat Iran itu sudah ingin pemerintahan yang baru yang mengarah kepada jalan Kuwait, jalan Dubai yang kita katakan ya. Itu majority sekarang. Makanya kan kalau mereka demo Desember Januari itu kan puncak gunung esnya aja. Lapisan masyarakatnya sudah ke sana, dan yang mengejutkan sekularisasi setengah dari masyarakat Iran sekarang itu sudah termasuk masyarakat sekuler yang tidak menjadi agama penting, agama di hati mereka, tapi tidak boleh menjadi monopoli segala sesuatu. Hidup ini kan luas. Ya kan? Jadi mereka menjadi sekuler dalam bukan pengertian Amerika atau Eropa, tetapi hidup yang mulai normal di mana mereka bisa bekerja, profesi, kaum perempuan juga mulai lebih rileks gitu, nggak diatur terus menjadi objek pengaturan yang abadi dari kaum lelaki yang berkuasa gitu loh. Jadi saya kira bagus tuh perkembangan sosialnya. Mudah-mudahan gencatan senjata dan perdamaian ini abadi. It happened. It happened gitu lah. Kita lihat Mel, masih ada waktu 2 minggu. 2 minggu. Tapi satu lagi Bang, Iran masih ada punya kartu apa lagi nggak nih untuk ini kelihatannya negosiasinya agak alot sampai 1 jam sebelum kartu mereka kan selalu itu kan. Kalau di dalam negerinya susah karena mereka kohesi tetap mempertahankan pemerintahan yang ada aja, mereka sudah dianggap menang kan, artinya bukan melawan tetapi bertahan aja. Kata Henry Kissinger soal Henry Kissinger ini kan bagus waktu perang Vietnam, dia bilang dengan perang gerilya mereka tidak kalah aja sudah bisa menang. Itu perang gerilya. Kalau tentara konvensional kalau tidak berhasil menaklukkan musuhnya dengan bendera putih gitu, mereka akan kalah gitu loh. Jadi time is on their side dalam pengertian yang biasa. Tapi kalau Trump mengancam untuk eskalasi, time is not on their side kalau infrastruktur sipilnya pada hancur gitu loh. Nah, yang mereka selalu lakukan kan mengancam bumi hangus negara-negara teluk. Gitu loh. Nah, itu kartu kalau dianggap sebagai kartu, atau destabilisasi abadi dari Selat Hormuz itu juga kartu. Tapi kita harapkan kalau gencatan senjata ini terjadi kan itu bukan lagi kartu, karena kan menuju pada perpetual peace, perdamaian abadi gitu loh. Nah ini yang saya lihat dan kita harapkan itulah yang terjadi. Kita tunggu 2 minggu. Kita tunggu dan kita lihat perkembangannya seperti apa, Mel. Tapi mungkin di Islamabad ya, bentar lagi ini ketemu ya. Ya, di Islamabad seperti apa kita lihat. Apakah JD Vance akan langsung datang ini wakil presiden. Ini dari lulusan Ohio State University. Buckeye alumnus. Ya kan, ada ikatan alumni. Oke, baik Bang Jali, terima kasih. Terima kasih teman-teman Freedom yang sudah bergabung. Demikian Top News Freedom Institute. Sampai jumpa.